Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada video kali ini saya share tentang zodiak ascendant, sun, dan moon Sagittarius. Dalam Vedic disebut dengan Dhanus. Yang periode perhitungannya menggunakan sistem sidereal, yaitu menggunakan derajat muncul dan tenggelamnya bulan. Dhanus berkisar pada periode tanggal 15 Desember sampai 13 Januari. Untuk Western Astrology yang menggunakan sistem perhitungan tropikal, yaitu menghitung derajat muncul dan tenggelamnya matahari, Sagittarius di periode 23 November sampai 20 Desember. Sagittarius berelemen api, energi kardinal maskulin, dengan lambang manusia, berbadan kuda, dan memegang busur panah, siap melepaskan anak panah. Secara kolektif, ascendant, sun, dan moon Dhanus atau Sagittarius memiliki karakteristik optimistik, yakin terhadap tujuannya, mandiri, berjiwa petualang, memiliki rasa ingin tahu yang besar, emosional, spiritual. Seperti lambang Sagittarius, kaki kuda melambangkan keaktifan, lugas, lincah, memiliki rasa keinginan untuk memimpin orang lain, gelisah, dan terkadang kecemasan berlebihan, idealis dan memiliki ideologi yang tinggi. Di dalam urutan zodiak, Sagittarius menempati urutan ke-9 setelah Mesha, Vrisabha, Mithuna, Karkata, Simha, Kanya, Tula, Vrishika, dan kemudian Dhanus atau Sagittarius. Lord dari Sagittarius atau Dhanus adalah Jupiter. Jupiter berelemen air, sementara Sagittarius berelemen api. Beberapa naksatra yang dikuasai oleh Jupiter adalah Punarvasu, Vishaka Naksatras, dan Purvahadrapada Naksatras. Masing-masing naksatras ini memiliki dewa sendiri-sendiri. Kalau Purvahadrapada, dewanya adalah Ajay Kapat. Vishaka, dewanya adalah Indra Agni. Punarvasu, dewanya adalah Aditi. Houses ke-8, yaitu tempatnya Sagittarius, berputar di area kehidupan manusia, aspekting spiritualitas, petualangan, terhubung dengan guru, studi atau pelajaran yang terkait tentang spiritual, keagamaan, atau metafisik. Bisa juga tentang pengabdian terhadap agama, kecerdasan yang lebih tinggi atau higher self. Ada kaitan juga tentang figur bapak atau figur guru, dan juga past life atau kehidupan dari masa lampau. Sekarang teman-teman silahkan dilihat chart lagna pada monitor yang sudah saya tampilkan. Untuk tulisan berwarna biru adalah karakas dari setiap houses. Untuk tulisan berstabilo kuning adalah aspekting kehidupan manusia dalam setiap houses. Saya dapat chart ini dari googling dan saya hanya tambahkan karakas tulisan berwarna biru agar teman-teman bisa melihat secara langsung dasar-dasar apa yang saya sampaikan. Angka 9 adalah urutan untuk Sagittarius atau Dhanus, berada di houses pertama jika Sagittarius adalah ascendant. Dengan rules atau Lord Jupiter, di houses pertama karakasnya adalah Sun dan Mars. Jika houses pertama adalah Sagittarius, maka houses kedua sudah pasti Capricorn, houses ketiga Aquarius, houses keempat Pisces, houses kelima Aries, houses keenam Taurus, houses ketujuh Gemini, houses ke-8 Cancer, houses ke-9 Leo, houses ke-10 Virgo, houses ke-11 Libra, dan houses ke-12 Scorpio. Bagi Sagittarius Moon, apa yang saya bacakan di sini juga bisa berlaku, tetapi tidak terkait tentang keterhubungan dengan orang lain, tetapi ini adalah energi dari batin, karena Moon adalah batin. Bagi Sagittarius Ascendant dan Sagittarius Moon, energinya bisa sama. Jadi bagi teman-teman yang Moon-nya tidak Sagittarius, bisa tonton video-video lain yang sudah saya tayangkan sesuai dengan zodiak Moon, teman-teman. Oke, untuk Sagittarius Ascendant, Lord atau rules-nya adalah Jupiter, karakasnya Sun dan Mars di houses pertama. Semuanya berelemen api. Jupiter berelemen air. Terlihat ada dua elemen yang tidak ada pada Sagittarius, yaitu elemen bumi dan elemen udara.
Artinya, Sagittarius Ascendant ataupun Sagittarius Sun tidak perfect. Zodiak yang benar-benar perfect adalah Virgo. Karena dalam Ascendant Virgo ada 4 elemen zodiak. Namun bukan berarti itu adalah wujud kesempurnaan sejatinya manusia ya. Terlalu sempurna justru membuat masalah juga dalam kehidupan manusia. Kita lanjut untuk Sagittarius Ascendant. Secara spesifik dapat dilihat bahwa Sagittarius kekurangan elemen udara dan elemen bumi. Ini menunjukkan bahwa energi Sagittarius dikuasai oleh ambisius, posesif, obsesi yang dibakar oleh elemen api. Jadi Sagittarius pasti adalah seseorang yang memiliki semangat juang yang tinggi dan warrior. Tetapi karena ketiga elemen ini adalah elemen api, hampir mirip seperti Aries, ada energi yang berlebih dari dalam diri yang butuh untuk diluapkan. Sehingga energi ini butuh media untuk pelepasan energi-energi di dalam diri Sagittarius. Kalau Aries memiliki kreativitas yang dilakukannya untuk menumpahkan energi-energi elemen api dalam dirinya. Namun Sagittarius, karena lordnya adalah Jupiter yaitu elemen air, maka pelepasan energi-energi elemen api dalam diri Sagittarius harus dilepaskan dengan perjalanan, traveling, relaksasi, belajar, karena belajar juga menguras energi. Membaca buku misalnya, atau dengan berkeliling dunia, mengunjungi tempat-tempat baru, Sagittarius sambil belajar dengan mendapatkan informasi-informasi tentang alam melalui perjalanan. Sagittarius juga memiliki sikap impulsif, sangat berlebihan dalam mengekspresikan energinya, memiliki sisi agresivitas yang tinggi. Kalau tidak tersalurkan justru akan membuat diri terkena penyakit, misalnya stamina yang lemah atau kemurungan. Maka Sagittarius juga adalah karakter zodiak yang membutuhkan entertain, hiburan dalam bentuk hobi. Bisa saja bernyanyi, menari, olahraga, atau sekedar berjalan-jalan santai. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan Sagittarius atau Danus, Sun, Moon, atau Ascendant adalah sikap berlebihan dalam memperjuangkan obsesi dan ambisinya. Energi elemen api dari Sun ini adalah Leo, Mars ini adalah Aries, akan membuat Sagittarius ingin eksistensi, ingin terkenal, ingin punya nama baik, ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan, sehingga terkadang siap berada dalam situasi konflik saling menjatuhkan dalam persaingan-persaingan, kompetisi-kompetisi ataupun audisi. Sagittarius juga dikenal sebagai zodiak yang loyal terhadap uang, sehingga Sagittarius kalau nggak punya uang maka kehilangan kepercayaan diri, ngerasa paling miskin di dunia ini. Padahal nggak miskin-miskin banget dari orang-orang di sekelilingnya. Ketika Sagittarius sudah berjuang memperjuangkan sesuatu dan Sagittarius sudah mendapatkannya, Sagittarius justru merasa tidak bahagia, memiliki kerinduan terhadap orang-orang yang dulu berjuang bersama dengannya. Hanya karena masalah ambisi, Sagittarius mungkin menyingkirkan mereka atau mereka nggak tahan bersama dengan Sagittarius. Ada rasa penyesalan yang muncul, kangen, dan rasanya ingin bertemu atau berkomunikasi atau bersenang-senang, tertawa lagi bersama, tetapi waktu telah berlalu. Kayu yang sudah dilukai tidak bisa kembali seperti semula. Entah Sagittarius atau orang-orang yang berpisah dengan Sagittarius memiliki luka yang sangat dalam. Walaupun Sagittarius sudah mengupayakan untuk baikan lagi, tetapi tetap saja luka masih sangat dalam. Sagittarius dan Aries hampir mirip. Dua zodiak ini menggapai impian dan ambisinya dengan penuh perjuangan. Beberapa orang-orang yang berjuang bersama Aries atau Sagittarius sama-sama bisa tersingkirkan saat di perjalanan mencapai impian. Tetapi Aries bisa membuktikan bahwa kemarahannya bukanlah kebenciannya. Namun Sagittarius tidak bisa membuktikan itu. Sagittarius tidak punya alasan yang benar-benar relate untuk membuktikan bahwa dia nggak benar-benar benci saat itu. Karena kelihatan banget kalau Sagittarius itu konflik dengan seseorang, kata-katanya sangat tajam, seperti busur panah yang menancap ke dalam batin seseorang dan sulit untuk dilupakan. Jadi pesan saya untuk Sagittarius, hati-hati ketika berkonflik. Kata-kata Sagittarius, perbuatan Sagittarius sulit untuk dilupakan lah. Kalaupun bisa memaafkan, mungkin tidak akan bisa lupa perbuatan dari Sagittarius.
Titik penyesalan adalah masalah terberat dari Sagittarius. Waktu telah berlalu, waktu tidak bisa diputar ulang Sagittarius. Dan di titik terendah Sagittarius akan merasakan manusia paling jahat, atau durhaka, atau manusia paling kejam. Inilah yang bisa membuat Sagittarius depresi, stres, dan memiliki tekanan mental pada akhirnya di titik terendah. Oke, bagaimana remediesnya? Lihat planet oposisi dari Sagittarius, yaitu houses ke-7. Ada Gemini dengan angka 3. Lord dari Gemini adalah Venus dan Mercury, dan Karakas dari houses ke-7 adalah Venus. Oposisi ini bukan berarti selalu bertentangan dan tidak cocok. Justru oposisi ini adalah melengkapi elemen yang kurang pada zodiak. Elemen dari Gemini adalah udara. Terlihat ya, Mercury juga elemen udara, Venus adalah elemen bumi. Jadi jelas remediesnya adalah houses ke-7. Bagaimana cara menggunakan energi remedies dari houses ke-7? Venus melambangkan cinta, kasih sayang, dan ketulusan. Gemini adalah kecepatan dan intelektualitas. Tuluslah dalam memberikan bantuan, energi, atau pemberian kepada orang lain. Sayangilah diri. Terkadang Sagittarius lebih mementingkan orang yang disayang daripada dirinya sendiri, sehingga lupa terhadap kebutuhannya sendiri. Ketika seseorang yang dibutuhkan Sagittarius menghilang, baru Sagittarius sadar bahwa Sagittarius ternyata membutuhkan keberadaan orang tersebut dalam kehidupan Sagittarius. Sampai sekarang belum ada alat pemutar waktu untuk kembali ke masa lalu, sehingga hal-hal yang sudah terjadi adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Yang didapatkan adalah pengalaman. Sebagian luka-lukanya membutuhkan proses untuk kesembuhan. Jadi remedies yang saya katakan ini bukan berarti bisa menyembuhkan masalah dari masa lalu, tetapi remedies adalah pemulihan atau penangkal untuk ke depan dan juga meminimalisir situasi-situasi buruk yang baru. Energi remedies dari Gemini harus diadopsi Sagittarius, yaitu dengan cara berpikirlah secara logik, bukan mengikuti perasaan yang dibakar oleh ambisi dan obsesi. Harus bisa beradaptasi dimanapun berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sagittarius menyukai perjalanan-perjalanan yang akan memungkinkan bertemu dengan orang-orang baru. Bukan Sagittarius yang harus dimengerti oleh orang-orang baru, di mana Sagittarius berkunjung, tetapi Sagittariuslah harus mengerti terhadap perasaan dan juga gaya hidup dari orang-orang baru yang Sagittarius temui. Dan Merkurius adalah energi kecepatan. Sagittarius harus cepat bertindak. Ketika berbuat salah, segeralah meminta maaf atau segeralah memperbaiki situasi. Jangan berlarut-larut, jangan membiarkan masalah diam sampai membeku. Luka hati Sagittarius mungkin bisa disembuhkan karena masalahnya mungkin karena Sagittarius belum aja pengen minta maaf, tetapi luka hati di hati orang lain belum tentu bisa semudah Sagittarius melepaskannya. Lihatlah diri Sagittarius yang berada di posisi orang lain. Jadi sebelum melakukan sesuatu, mikir bahwa bagaimana kalau Sagittarius di posisi orang itu. Jadi tidak hanya mengikuti mindset sendiri. Oke, Sagittarius. Kemudian kita lanjut. Untuk square dari Sagittarius adalah Aquarius, Aries, Leo, dan Libra. Mereka ini adalah orang-orang yang terlahir dalam kehidupan Sagittarius sebagai teman, sahabat, pasangan, soulmate yang siap membantu Sagittarius. Bersama dengan Sagittarius bisa saja dipertemukan sesaat atau dipertemukan seumur hidup. Sagittarius memiliki chemistry bersama dengan orang-orang berzodiak Aquarius, Aries, Leo, dan Libra karena memiliki elemen yang sama, yaitu trikonanya Aries, Leo, dan Sagittarius, dan Libra serta Aquarius masuk dalam square Sagittarius. Trikona dari Sagittarius adalah Aries dan Leo, sama-sama berelemen api. Aries berada di houses kelima, Lord atau rules dari Aries adalah Mars, Karakas dari houses kelima adalah Jupiter. Houses kelima ini tentang spiritualitas tingkat dasar. Terlihat bahwa Sagittarius selalu memiliki teman dalam perjalanan hidup ataupun perjuangannya menggapai cita-cita dan impian. Aries lah orangnya. Aries bisa memotivasi Sagittarius untuk mencapai pencapaian tingkat tertinggi. Aries sebagai Jupiter, yaitu leader untuk Sagittarius, menggambarkan Sagittarius tentang apa langkah Sagittarius selanjutnya.
Tetapi ini yang sering menjadi masalah. Sagittarius sering melupakan atau istilahnya mencampakkan ya, seseorang yang pernah memotivasi dirinya atau mendukung dirinya hanya karena Sagittarius terkadang merasa bahwa apapun yang dia capai adalah perjuangannya sendiri. Nah, ini negatifnya yang sering menjadi masalah. Padahal di sini terlihat bahwa Aries cukup penting dalam perjalanan kehidupan Sagittarius. Kemudian Leo, Trikona di houses ke-9, ini adalah spiritualitas tingkat tinggi. Lord atau rules dari Leo adalah Sun, Karakas houses ke-9 adalah Jupiter dan Sun. Sagittarius ascendant dan Sun bisa mencapai titik pencapaian spiritualitas tertinggi. Jadi bisa berbakat atau berpotensi mempelajari ilmu spiritualitas atau memang tertarik untuk mempelajari hal-hal yang terkait tentang spiritual ataupun supranatural ataupun metafisik. Mungkin juga ada bakat yang terpendam atau keturunan dari orang tua atau bakat dari past life. Sagittarius mendapatkan banyak pelajaran ilmu dari keterhubungan Sagittarius dengan orang-orang cerdas, orang-orang terkenal, orang-orang yang memiliki nilai. Sagittarius juga bisa menjadi pembimbing spiritual, tetapi mesti melewati beberapa perjalanan kehidupan dengan terlengkapinya elemen-elemen yang kurang pada diri ascendant atau Sun Sagittarius. Kalau belum lengkap elemennya, tidak akan pernah bisa menjadi guru spiritual. Oke. Kemudian dengan Taurus, Cancer, Scorpio, dan Capricorn, Sagittarius tidak cocok. Artinya bukan tidak cocok secara relationship ya. Tentu saja ini bacaan astrologi mendalam, bukan bacaan umum. Harus lebih dalam, melakukan perhitungan Vedic astrologi dengan data kelahiran akurat. Karena bisa saja dalam relationship yang tidak cocok dari sisi ascendant, Sun, ataupun Moon. Jadi harus diperhatikan untuk ascendant dan Sun Sagittarius. Apabila letak Moon berada di posisi Capricorn atau Taurus atau Moon di Cancer atau Moon di Scorpio, energinya negatif, maka harus dilakukan remedies ataupun self healing. Kemudian dengan Pisces yang berada di houses keempat Sagittarius, Lord atau rules dari Pisces adalah Jupiter dan Neptunus. Karakas dari houses keempat adalah Moon dan Jupiter. Ini adalah tempat bagaimana Sagittarius mencapai titik pencapaian di houses ke-10, yaitu kesuksesan dan life purpose-nya. Kepada Pisces, Sagittarius menghormati tetapi terkadang ingin mengendalikan Pisces. Jadi, Sagittarius ini sering memiliki strategi-strategi untuk membuat Pisces ketergantungan, untuk memposisikan Pisces sebagai pelayan atau kaki tangannya. Sementara posisi Pisces ini berada di houses keempat, itu tidak mungkin. Kalaupun dipaksa untuk mengendalikan Pisces, maka bisa saja terjadi konflik sampai 7 turunan, karena sudah mencoba membalikkan tatanan alam. Sagittarius harus menghormati Pisces, karena Pisces berada dalam kehidupan Sagittarius bisa saja sebagai orang tua, sebagai guru, leader, atau pembimbing, atau pemimpin dari Sagittarius. Walaupun Sagittarius berjuang dengan kekuatannya sendiri, tapi tanpa peran pemimpin, tanpa peran penentu, Sagittarius tidak akan bisa mencapai. Setinggi apapun posisi Sagittarius yang sudah dicapai, tetap saja Pisces ini adalah seperti pahlawan tanpa tanda jasa bagi Sagittarius, harus tetap dihormati. Jika tidak dihormati, maka konflik dari Moon, yaitu batin, di sini akan berperang. Rezeki juga bisa seret. Kemudian di houses ke-10 ini adalah life purpose dari Sagittarius. Ada Virgo, Lord atau rules dari Virgo adalah Venus dan Mercury, tetapi lebih utamanya Venus. Karakas dari houses ke-10 adalah Saturnus, Jupiter, Mercury, dan Sun. Titik pencapaian Sagittarius adalah mendapatkan pengakuan, kemudian mendapatkan siapapun atau apapun yang dibutuhkan Sagittarius dalam kehidupannya. Tetapi harus dengan dukungan. Jadi Sagittarius tetaplah rangkul orang-orang yang pernah mendukung Sagittarius Ascendant dan Sagittarius Sun. Kalau mereka ingin melepaskan diri dari Sagittarius, silahkan, tetapi tanpa adanya konflik dan pertikaian. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa menghantarkan Sagittarius dalam pencapaian kesuksesan, kehormatan, dan keberhasilan.
Mereka adalah Pisces, Gemini, Virgo, Aquarius, Aries, Leo, dan Libra. Memang benar, Sagittarius lah yang berjuang, tunggang langgang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tetapi coba review kembali, ada banyak orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan Sagittarius, yang terkadang Sagittarius hanya nilai dengan uang misalnya, atau Sagittarius kayak ngerasa sudah kasih sesuatu kok ke dia, inilah bayarannya. Nah seperti itu ya. Jadi banyak kok manusia di dunia ini yang dipertemukan dengan Sagittarius yang sebenarnya tulus kepada Sagittarius untuk ngerasa pengen aja ngebantu Sagittarius, karena itu adalah misi jiwa mereka yang mungkin mereka tidak sadari, tapi terkadang mereka juga nggak tahu kenapa sih terkoneksi dengan Sagittarius. Semoga Sagittarius sudah bisa self-reminder dan self-healing serta melakukan remedies ya terhadap diri dan juga terhadap orang-orang yang pernah berperan penting dalam kehidupan Sagittarius. Walaupun luka belum sembuh, tetapi energi Merkuri ingat kecepatan, mungkin belum terlambat untuk memperbaiki situasi. Oke, Sagittarius. Untuk aspecting Jupiter dalam setiap houses yang akan saya bacakan ini berlaku untuk semua ascendant, sun, dan moon. Lihat pada Lagna ataupun Navamsha chartnya kamu, Jupiter berada di houses keberapa. Jika Jupiter berada di houses pertama, maka akan lebih mementingkan area tempat tinggalnya, mungkin memperluas rumah, memperluas tanah, dan cenderung tidak mengizinkan sejengkal tanahnya pun dikuasai oleh orang lain, karena merasa kurang dan kurang untuk ruang bagi kenyamanan hidupnya. Bisa menjadi seseorang yang profesional dan spiritual. Jika Jupiter berada di houses kedua, bisa beruntung dalam hal kekayaan, uang, dan harta benda. Memiliki sifat dan rasa iri terhadap orang lain, tetapi rasa iri ini memotivasi untuk berjuang untuk mendapatkan kemakmuran yang lebih dan lebih. Mempertahankan dan memperjuangkan kekayaannya. Jika Jupiter di houses ketiga memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang menjalin hubungan dengan siapa saja, tidak memandang tua atau muda, miskin atau kaya, menerima saran dari orang lain, dan memiliki kesan komunikasi yang baik dengan orang lain. Jika Jupiter di houses keempat, ini cukup positif karena seperti mendapatkan berkah hoki atau keberuntungan dari langit. Tetapi ada kecenderungan harus patuh dan berbakti kepada ibu. Mengikuti keinginan ibu akan lebih mempermudah jalan rezeki dan mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga. Di masa sesulit apapun, pasti akan ada yang menolong jika menghormati figur ibu dan berbakti kepada ibu. Jika Jupiter di houses kelima, karakternya sangat menyenangkan, hangat, humble, memiliki koneksi yang baik dengan anak-anak, memiliki hubungan yang romantis, kreatif, menyukai rekreasi atau traveling, berbakat untuk mengajar anak-anak dan menjadi pembimbing anak-anak. Sebagian memiliki minat untuk mempelajari agama atau ilmu filsafat atau ilmu-ilmu spiritual. Jika Jupiter di houses ke-6 harus sering-sering bersedekah, berderma, banyak-banyak bersedekah. Semakin banyak sedekah atau berderma maka akan semakin lancar rezeki. Jupiter di houses ke-6 membawa karakter suka dengan makan makanan yang mewah atau suka dengan makanan-makanan yang enak, sehingga bisa saja menyebabkan masalah obesitas atau kolesterol, sehingga harus banyak berderma agar derma itu menjadi dharma yang nantinya akan membantu Sagittarius ketika masa-masa sulit, ataupun zodiak lain ya di ascendant. Jika Jupiter di houses ke-7 membawa kebahagiaan dan kegembiraan, namun biasanya di atas usia 35 tahun, jadi di paruh usia pertama di bawah 35 tahun atau di bawah 25 tahun, biasanya sering mendapatkan perselingkuhan dari pasangan atau hubungan percintaan yang lama banget baru bisa mencapai pernikahan. Memiliki keinginan hidup, mencintai kehidupan. Jika Jupiter di houses ke-8 menggambarkan adanya penyakit berbahaya yang butuh pengobatan dari kedokteran, mungkin harus melepaskan harta demi emosional, pintar dalam menyelesaikan akar permasalahan, menyelesaikan teka-teki, memiliki kepercayaan mistis dan spiritualitas. Bisa mendapatkan kesempatan warisan dari orang tua, mertua, dan ada kecenderungan gemar dalam pekerjaan sosial. Jika Jupiter di houses ke-9, memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan-perjalanan, berkeliling dunia bahkan. Mempelajari ilmu pengetahuan untuk menjadi guru.
bagi orang lain. Memiliki metode dan juga kehidupannya menjadi inspirasi untuk kehidupan orang lain. Bisa sukses dalam bisnis perjalanan, pendidikan, atau bisa saja memiliki kesempatan untuk tinggal di negara asing. Jika Jupiter di houses ke-10, maka akan sukses dalam bisnis dan karir. Selalu mendapatkan bantuan di dalam circle karir ataupun bisnisnya. Bisa mendapatkan pencapaian, pengakuan menjadi pemimpin, dan sangat menghargai nilai-nilai kehormatan. Jika Jupiter di houses ke-11, ini sangat menguntungkan, artinya bisa memiliki kekayaan di hari tua, bisa memiliki kenyamanan di hari tua, bahkan memiliki bekal warisan untuk anak dan cucunya. Jika Jupiter di houses ke-12, ada kecenderungan melakukan perjalanan yang jauh, kemudian menetap di negara asing, namun nantinya bisa kembali ke kampung halaman. Pelajaran kehidupan didapatkan dari ilmu pengetahuan, baik itu dari kehidupan ataupun belajar, membaca buku. Namun dampak negatifnya bisa saja akan berurusan dengan seorang pemimpin yang memiliki otoritas, bertengkar atau konflik atau seperti kompetisi ya, persaingan. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan adalah yang bisa disajikan untuk umum, karena sesungguhnya ada banyak detail yang sangat dalam dari kajian Vedic Astrology, dan sebagian tidak boleh di-share secara umum. Jadi pengaruh-pengaruh yang saya sebutkan hanyalah yang pantas untuk dikonsumsi. Bisa teman-teman jadikan sebagai gambaran ya. Namun untuk lebih dalamnya harus dengan personal reading berbayar untuk pembacaan Vedic Astrology dengan data kelahiran akurat. Saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada tambahan nantinya akan saya buat video berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Nantikan video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.